Wahukia, ada sebuah cerita. Ini lanjutan dari masalah kemarin ya, tentang masalah pembantu. Ya mungkin sekarang berita yang ramai itu. Anam ro'atan min bani Taimillah bin Sa'labah. Jadi ada perempuan dari golongan atau kaum Taimillah bin Sa'labah. Kana tabius samana. Ini penjual saman. Kalau kita mungkin mentega, taruhlah kue kering atau apalah semacamnya. Fil jahiliyah, pada jahiliyah, ya zaman Rasulullah. Fataha khawat. Kemudian datang seorang pembeli, konsumen namanya khawat, yang jual cewek, pembelinya cowok. Ini zaman jahiliyah. Min Jubair al-Ansari, dari kaum Ansar. Pasawamaha, nawarlah si khawat akan dagangannya tersebut, pahalat. Dibukalah dagangan tersebut, nahyan dari tempat saman atau tempat kue tersebut, mamluan bisaman, yang tempat itu penuh dengan dagangan kue tersebut. Faqala, setelah dibuka ditawar, amsiki, diambilkan tuh barangnya. Terus si pembeli ngomong, tolong pegangin ini, saya mau milih lagi, maksudnya begitu, saya mau milih-milih lagi. Hatta anzura ila ghairi, supaya saya mau lihat yang lain lagi, barang yang apa, makanannya saya mau milih makanannya. Summa ala akhara, dibuka lagi makanan yang apa yang dipilih itu, yang lain lagi. Wa qala laha, berkata lagi si khawat kepada si pedagang perempuan tersebut, amsiki, pegang lagi. Mau ngapain tujuannya? Ya jen, tujuannya mau milih-milih lagi. Padahal bukan itu tujuannya. Ini saking bahaya fitnah seorang perempuan, padahal seorang pedagang perempuan. Pedagang, padahal lagi usaha, lagi dagang nih perempuan. Apalagi yang nggak dagang, bahaya lagi. Falama syagala yadaiha, dikala itu si khawat, si pengkonsumen tersebut ngerepotin kepada pembeli karena megangin pilihan barangnya itu yang udah dipilih. Suruh pegang, yang tangan satu kan, yang tangan kanan masih kosong, suruh pegang lagi. Jadi dua-duanya megang. Si penjualnya nih, si pembeli kan lagi milih-milih lagi, tujuannya seperti itu. Nah setelah dipegang itu kedua barang dengan kedua tangan si penjual tersebut karena disuruh konsumennya, sawaroha, diseranglah itu si perempuan. Oh iya, ya mungkin bahasanya kalau sekarang pelecehan seksual. Ya perempuan gak bisa ngerontak, lagi megang barang, ya kan, supaya sengaja megang barang itu si perempuan gak bisa ngelawan, itu tujuannya. Hatta qadha marada wa araba, setelah selesai dia melaksanakan pelecehan seksual kepada itu si pedagang, araba, kabur. Beli mangga gitu. Pinter dah begitu liciknya seorang laki-laki tuh. Ini kan bahayanya perempuan begitu. Mungkin identik kita nih, kalau ada perempuan kita yang usaha ya silakan aja, tapi kalau bisa jangan sendiri. Intinya begitu. Takut kejadian seperti ini, ada pelecehan seksual. Betul nggak? Iya. Mau dia kerja atau dia usaha, silakan aja. Mungkin untuk bagus untuk bantu ekonomi suami, tapi paling nggak dia harus punya temen. Harus ada yang baturan lah bahasanya. Jangan sampai sendiri-sendiri juga, kasihan. Apalagi kalau jalan sepi, ada pedagang cowok, pembeli atu-atunya cowok lagi. Waduh bahaya, ngeri. Udah gitu perempuan kan lemah. Ya kalau ada rampok gimana kan ribet juga urusannya. Ini kehati-hatian maksudnya begitu. Tujuannya seperti itu, kita ngambil ibrahnya. Waqala, kemudian bagaimana summa aslama. Nah yang jadi masalahnya ini si khawat, si konsumen yang pelecehan seksual tersebut, aslama, masuk Islam, dapat hidayah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan wasyaida badron, bahkan syahid dalam perang Badar. Masya Allah, luar biasa berarti khawat ini. Ya, mungkin lagi jahiliyah dia tuh badung, kemudian dapat hidayah, kuat keimanannya.
Rasulullah pernah membanyol sama dia. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibanyol sama Rasulullah, ya khawat, wahai khawat. Rasul tahu kejadian masa lampau dia itu. Bahkan ini rame, yang namanya Khawat bin Jubair ini rame di sejarah itu, seperti ini kejadiannya. Artinya yang namanya berita pelecehan seksual itu ya ini awalnya, ini si Khawat ini awal sejarahnya. Dan ini Rasulullah ngebanyol, ya Khawat, kaifa syira'uk, oh ya Khawat, gimana jual belinya gitu, nyinya begitu doang. Iya, kemarin lagi beli kue atau sama perempuan gimana begitu maksudnya. Watabas sama Rasulullah, sesenyum aja Rasulullah. Watabas sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dijawab oleh Khawat, ya Rasulullah, qad razaqallahu khairan, Allah telah memberikan saya rezeki yang paling terbaik di antara yang pernah diberikan kepadaku. Apa? Yaitu aslama, masuk Islam. Maka wa'udzubillah minal huri ba'dal kur, bahasanya gitu. Wa'udzubillah minal huri ba'dal kuri, ai minan nuksani ba'daz ziyadah. Artinya aku minta perlindungan dari Allah akan kekurangan setelah mendapat kelebihan. Artinya keuntungan dia itu masuk Islam, maka minta dijaga oleh Allah keislamannya untuk lebih kuat lagi, jangan sampai berkurang keimanannya. Gitu maksud Khawat. Jadi Khawat ini termasuk sahabat yang beruntung. Tapi beruntung lagi jahiliannya dia melakukan pelecehan seksual. Jadi rupanya pelecehan seksual itu udah nggak aneh sekarang itu. Ini udah ada kabarnya. Riwayatnya seperti ini. Ya, jadi ini pelajaran, artinya pelajaran buat kita dari hal ini apa? Ya mungkin ibrohnya seperti perempuan, intinya mau apapun dia punya aktivitas, dia nggak boleh sendiri. Kalau selain di luar rumah ya. Kalau yang di rumah mah sendiri juga nggak masalah di rumah ini mah. Kalau keluar rumah punya aktivitas apapun yang dia ingin lakukan, usahakan ada baturnya, ada temennya. Gitu. Itu biar lebih yakin, tidak timbul was-was gitu. Apalagi yang sayang sama istri, saya nggak sama istri. Nah ini masalahnya. Bahkan nanti ada istilah cemburu itu terhadap istri bagaimana. Nah, nanti sini ada Rasulullah itu pencemburu. Rasulullah itu pencemburu juga. Nanti ada hadisnya, Rasulullah berkata, saya ini orang yang cemburu gitu. Wahukia, itu cerita daripada kisah sejarah awal muasal daripada pelecehan seksual. Ya, jadi nggak aneh orang Islam mah udah terjadi. Lagi sahabat Rasulullah Khawat bin Jubair, dan ini di sejarah udah masyhur. Wahukia, diceritakan lagi, cerita lagi nih, ada sejarah mengatakan tentang masalah hal ini juga, berkaitan tentang hal perempuan. Intinya berkaitan tentang ini aja, pelecehan seksual ini. Ya, kemarin kan seorang pembantu cowok pun itu hati-hati. Itu kita punya ajudan cowok. Ya kayak yang udah kan begitu, ajudan semua cowok semua itu kan bahaya itu. Ya wajar lah kejadian, emang udah ada kisahnya, itu udah diambil dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana rajulan min asyrafil hindi. Ada orang yang berpengaruh lah namanya, mungkin pejabat atau anggota dewan di negara Hindia. Disebutkan namanya di sini. Istara gulaman, dia membeli seorang budak. Artinya mungkin kalau sekarang bukan budak, mungkin nyari PRT, pembantu rumah tangga tapi cowok, ya PRT-nya tapi cowok. Farabah gulaman, dari kecil. Gulaman itu ABG lah bahasanya. Dari ABG itu gulam dibeli, ya diurus. Itu si gulam diurusin. Empanin, bakbun empan, maksudnya dikasih makan, dikasih minum, bahkan dikasih pendidikan sampai besar itu si gulam. Dari bocah gulam itu ABG sampai dewasa. Namun setelah dia dewasa kan balik,
Benar nggak? Falamma kaburah, dikala dia dewasa, istadda bi hawa maulatahu, demen, ada tumbuh rasa cinta, dan itu istadda banget cintanya. Suka sama siapa? Istrinya, sama istri tuannya. Ya kalau sekarang sama siapa? Ya sama bininya, sama bini tuannya. Pembantu demen sama bini tuannya. Timbullah di sini setan bermain, parawadaha, ya sebagaimana kejadian Nabi Yusuf. Parawadaha an nafsiha, merayu, membujuklah si gulam tersebut, si pembantu tersebut, atau dulu mungkin budak hamba saya tersebut. Setelah dia dewasa balik, tumbuh rasa cinta. Yang jadi parah lagi, dia demennya sama maulatnya, istri daripada tuannya. Kalau kita mungkin sama bos perempuannya, pembantunya ini. Dirayulah itu si perempuan. Yang jadi parahnya lagi, pajabatku diladenin. Ya nanya mungkin si perempuan mungkin kurang kasih sayang sama suaminya sibuk, namanya saudagar apa, pulang kadang sebulan sekali. Ya kan, di rumah cuma sama dia sama pembantunya, si gulam tersebut yang sampai dewasa diurusin. Ya udah nyari kehangatan dengan orang lain. Paham nggak? Nah, ini kan kejadiannya percis sama yang udah berita yang kita dengar, bener nggak? Ya, memang begini faktanya sudah ada. Jadi kan kemarin saya udah bilang, ini kejadian seperti ini sebenarnya udah ada dulu, itu udah ada ibrohnya. Tinggal kitanya yang wanti-wanti bagaimana caranya. Dan sini insya Allah ada tipnya. Ada tipnya. Ya alhamdulillah sini mah kita nggak ada membantu kan. Ya tapi kan walaupun nggak ada membantu, kita kan kerja, bini di rumah, ya kan banyak tukang kreditan pada mampir. Ngeri juga, betul nggak? Yang namanya setan mah di mana ada kesempatan, kesempitan, sempit lubang semanapun, situ dia masuk. Bahayanya di situ. Jaga-jagalah, gitu. Ya. Kemudian setelah itu, ya karena tadi pajabat diladenin jadinya itu si gulam tersebut, si pembantunya atau si budak sayanya tersebut oleh majikan yang cewek. Yang cewek juga mungkin tadi butuh kehangatan itu tadi. Mungkin dia suaminya mungkin jarang pulang kali, mungkin Bang Toyib atau gimana. Fadakhala maulah. Nah ini yang jadi masalah. Dulu mah belum ada CCTV. Ya kalau CCTV mah dulu, aduh. Iya, Interpol udah ada kali, sekarang mah karena dulu belum ada CCTV, ya mungkin karena kepergok aja kali. Fadakhala mala yauman faidan, dikala suatu hari pulang dari bisnis kali, dari mana gitu, nyaba pulang dari berdagang atau dari bisnis di mana, negara kemana, pergi kemana. Pulang si maulanya, si suami bos lakinya pulang, yauman pada satu hari. Ya mungkin tadi perginya berhari-hari, ya wajar lah si istrinya butuh kehangatan. Faidan kepergok, wa ala sodri maulatihi, itu si pembantunya lagi ada di atas dada istrinya, masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini yang di masalah. CCTV-nya bermain ini. Ya, untung nggak direkayasa ini. Oh, direkayasa ada pembunuhan, nanti ada tembak menembak ini. Famidailahi, maka si yang cowok ini, suaminya ini ada tujuan kepadanya si siapa? Si pembantunya, karena tadi udah pelecehan kepada istrinya, padahal sama-sama suka. Padahal sama-sama kan tadi pajabat diladenin, berarti kan sama-sama suka. Memang si cowoknya demen, yang perempuan memang butuh lagi kehangatan, begitu bahasanya. Ya, kita bicarakan apa adanya, ada aktual sekarang kan kejadian. Rupanya ya benar tadi kalau kata setan, perempuan itu senjataku dari dulu sampai sekarang saya pakai karena paling ampuh. Ya dulunya begini, sekarang begini juga. Mungkin nanti 20 tahun ke depan kejadian lagi seperti ini yang gak aneh. Memang senjata setan itu paling ampuh ya perempuan. Kita ngambil ibrohnya aja. Ya tadi ibroh yang tadi, mungkin cerita yang tadi, artinya bisnis silakan aja, perempuan pengen emansipasi tapi dalam rangka menolong ekonomi rumah tangga, dia ingin usaha, ngeliat suaminya mungkin mati-matian sekali,
supaya rada ringan, dia dagang atau dia apa, silakan. Tapi tadi harus kita jeli, harus kita lihat-lihat juga, jangan kita los-losin aja, ngeri bahayanya. Walaupun ini mau kan online juga kan, kalau COD bahaya juga. Ya online kan sekarang ada yang COD kan, bisa aja ada orang yang saya mau COD-an bu, begitu. COD-annya lagi di mall lagi, aduh itu mah bukan COD-an namanya. COD-an bukan di rumah pribadi, ini mah di mall. Oh jangan-jangan ini bahaya, jangan-jangan COD-an terus ini. Tuh alasannya puas sama lakinya COD-an. Bahaya, takutnya taunya dilihat konsumennya JJ juga, nggak ada yang lain, kan ngeri juga gitu. Ya artinya kita waspada, intinya kita waspada. Artinya kalau memang kita sayang sama istri, kita harus jadi bodyguardnya lah bahasanya. Mau kemana? Gak usah nyewa Grab, ojek, abang yang ngojekin gitu. Cewek di mana gitu, temenin, jangan kita losin aja ya gitu ya. Terus walaupun sama orang yang udah biasa pembelinya, tetap kan tadi bilangin setan mah ada celak dikit aja bisa dimainin sama dia. Ada sasaran walaupun enggak 100%, cuman 10% kan bahaya juga ini ya, pokoknya setiap ada lubang sekecil apapun setan akan ngambil kesempatan di situ. Nah, apa yang dituju oleh si Saidnya tersebut kepada sebagai hukuman kepada si pembantunya tersebut ya, karena tadi udah melecehkan istrinya. Mungkin istri tanya nggak ngaku ya kan, ya mungkin kalau dia ngaku dua-duanya bakal dihukum, karena istrinya nggak ngaku dilecehkan kan begitu. Otomatis kan si suaminya marahnya sama siapa? Sama si pembantunya aja. Lu bangsat sialan, bahasa gitu. Kalau kita mungkin udah gue piara dari kecil sampai gede, sekarang lu malah mengkhianat sama gua gitu. Apa? Pajabba zakarahu, dikebiri, dipotong, dikebiri. Waduh, jakarnya dikebiri itu si pembantu. Waduh, senjata ampuhnya itu yang nggak ada harganya, kalau dijual juga nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, walaupun dihargai 1 miliar juga siapa yang mau coba itu dikebiri? Nggak mau. Waduh, senjatanya dikebiri oleh si bosnya. Ceritanya begitu. Summa nadimah ala dalik, tetapi yang namanya bos karena tadi dia miara tuh pembantu dari kecil, udah kayak anak, nyesel lah dia. Setelah dikebiri dia nyesel. Summa nadimah ala dalik, menyesalah si sayyidnya tersebut, bosnya. Maka fa'alajahu, diobatin lah bahasanya, diobatin, disyariatin. Ya mungkin untuk normalnya nggak bisa, namanya udah dikebiri ya kan. Ila anbaria, mungkin hanya sampai kepada sembuh persen aja, sampai kesembuhan terjadi kepada itu si pembantunya, min illatihi, daripada sakitnya itu, penyakit kebirinya itu. Nah setelah diobatin beberapa bulan bapak ini, sembuhlah penyakitnya tersebut, normal lagi, tapi mungkin nggak normal seperti dulunya gitu. Tegang mah tegang, mungkin nggak terlalu kencang doang kali. Faqamal gulam, maka dalam si gulam tersebut, si pembantunya, ba'daha muddatan, suatu saat dia ada tergugah. Faqamal gulam, tergugah, ada unggahan, berdiri tegak dalam hatinya, yatlubu ayyakhudha ta'rahu min maulah. Artinya dia bangkit, punya tujuan juga dalam suatu waktu, yatlubu ayyakhudha, dia ingin mengambil haknya, yaitu apa? Sa'rahu, balas dendam. Pada siapa? Min maulahu, bosnya itu yang cowok. Nanti kita ibrohnya apa? Ngambil cerita kayak gini, nanti akhirnya aja. Wa kana li maulahu ibnah. Nah kebetulan si bosnya ini punya anak 2, mungkin kembar siem karena umurnya nggak jauh. Punya anak 2 cowok. Ahaduhuma tiflun, yang satu masih bocah, masih bayi. Ya mungkin masih belum bisa ngapa-ngapain, baru bisa tiduran doang. Ya wa al akhar yapiun, adapun yang satu udah bisa
berangkang. Berarti kan nggak jauh jaraknya. Gitu. Beda berapa bulan doang kali, bayi kembar. Ka'annahuma syamsun wal qamar. Nah, dua anak ini bagi si bos ini udah kayak matahari sama bulan. Sayang bangetnya anak, udah pokoknya hidup buat anak aja pokoknya mah. Anak udah anak emas bahasanya dua orang ini. Nah, biasa kan kegiatan sehari-hari si Saidnya ini pagabar rajul. Si Saidnya ini pergilah berangkat entah kemana bisnis yauman suatu waktu suatu hari an manjilihi dari rumahnya. Artinya dia berangkat kemana, tak ada bisnis, tak ada janji atau ada apa. Nggak jauh sih dari Jakarta ke Magelang gitu. Ya, libatil umur, karena ada sesuatu sebagian masalah. Faqadal aswad, si aswad ini ya tadi gulamnya itu, ya ambasainnya kan orang hitam, aswad dipanggilnya. Faqadal aswad. Nah, si pembantunya ini kemudian Sobia ini, dua anaknya ini dipeganglah oleh dia, ditangkap, maksudnya diajak pegang, digendong, dibawa kemana? Fasaida bihima ala dzurratis satin, ke atas loteng. Kebetulan nih lotengnya mungkin dia punya ruko, saya kurang tahu rumahnya di si Said berapa tingkat, tapi yang jelas ke atas loteng ya maksimal paling nggak kan orang punya 2 lantai kan. Lantai paling atas diajak tuh anaknya naik ke lantai ke atas loteng, ke genteng. Di situ di genteng diajak nongkrong. 2 bayi nih, satu bayi yang satu masih bisa merangkang oleh si gulamnya tersebut. Diajak main di atas loteng. Kebetulan lotengnya mungkin ada coran kali begitu, duduk di situ. Kemudian ngapain tujuannya dia? Waja'ala yat'amuha, ya si pembantunya ini ya biasa ngasih makan ke batu bocah biar gak rewel lah bahasanya, namanya ngajak main anak bos kali. Ya, baby sister. Wayal abu mauma, biasa bercanda sama tuh bocah 2 anak tuh bayi ini. Masih bayi, satu bayi satu berangkang. Kebayang coba itu kalau anak kita. Kemudian sampai kapan tujuan dia? Sambil nungguin bapaknya pulang. Siapa? Bosnya ini. Ila an dakhala maulah, sampai bosnya pulang masuk ke rumah. Para barasah, dikala bosnya pulang sampai di parkiran mobil, dia keluar, dilihat ke atas. Masya Allah, anak bayinya lagi diajak main di situ, diuncang-uncang angge. Uncang-uncang anggenya kalau misalnya kelepas nyoblok ke bawah mati. Begitu kan ngeri, namanya bayi. Yang satu bayi, yang satu baru bisa berangkang. Masang dada, orang prak dada mungkin si bosnya ini. Para parasah dilihat ke atas, para ibnaihi dilihat kedua anaknya itu sebut bisaik, ada di ujung apa di loteng, ya ujung mungkin loteng paling atas. Magulam sama si pembantunya tersebut. Faqala, berkatalah si pembantunya, si siapa Saidnya, wailaka, woi celaka kamu. Ya pasti kaget lah kalau orang itu ngomongnya wailaka, kita woi aus gitu. Kalau kita bahasa apa? Ya bahasa kita kalau melihat sesuatu itu yang kita takutin begitu bahasanya. Wailaka. Aradta ibni lil maut. Oi, jangan begitu sama aja bikin anakku mati nih begitu kalau kita mah. Ya kalau bahasa kita, bahasa ini bahasa tok aja ya gitu. Biar enak mah. Qala ajal, kata si pembantunya ajal. Iya. Mengapa kalau bahasa kita mah? Apa loh begitu, nantangin jadi bahasanya. La ilam tajubba dzakaraka mislama jababatani la armiyanna bihima. Sekarang juga lu potong, lu kebiri juga tuh barang lu, sebagaimana lu pernah kebiri barang gua, begitu. Balas dendam kan tadi ngomongnya juga kan, gitu. Faqala Allah, dijawablah. Lalu si siapa bosnya tersebut, Allah. Kalau kata kita mah takut sama Allah, jangan begitu, takut sama Allah, begitu bahasanya. Allah. Kalau orang Arab tuh simpel lah begitu, nggak pakai itakillah nggak, dibuang fi'il sama fa'ilnya, cuma ada maf'ulnya doang. Allah ihdar, ini babnya bab ihdar maksudnya.
Ya waladi fi tarbiyatilak. Allah, takutlah sama Allah, takutlah sama Allah, wahai anakku. Jadi dia manggil si gulam itu anaknya, sebab emang diurusin dari kecil. Fi tarbiyatilak, kamu sudah saya didik, kamu sudah saya urus, kamu sudah saya besarkan. Takut sama Allah, takut sama Allah, jangan begitu bahasanya. Ingat, qala dahadha anka. Dijawab sama si pembantunya ini, simpel jawabannya. Qala dahadha, kau tinggalkan masalah ini, anka, lewat aja darimu. Artinya apa maksudnya? Lu yang berbuat seakan-akan gak punya masalah. Apa yang pernah lu perbuat sama gua, begitu. Sekarang bahasanya kutukan lu nih sekarang nih, begitu. Dah hada anka. Jadi banyak dia habis berbuat sesuatu tadi apa ngebiri itu, seakan-akan dia nggak punya masalah sama saya. Jangan salah begitu. Gua punya balas dendamnya sama lu. Makan nih karma lu gitu. Kalau kata kita mah celaka, kutukan nih buat lu, begitu. Dah hadanka faja'ala yukariru alaihi wa huwa la yaqbalu dzalik. Itu si Saidnya terus ngerayu, ngomong seperti itu. Allah terus dirayu begitu. Ya apa kalau kata kita mah ya waladi fit tarbiyatilak, ya waladi fit tarbiyatilak, dirayu begitu, bicara seperti itu dibolak-balik. Tapi wa huwa la yaqbalu an, tetap itu si budak atau si pembantu tetap nggak nerima omongannya, dicuekin aja, jawabnya tetap begitu, jawabannya sama. Terserah gua, rasain sekarang nih, lu rasain nih, begitu bahasanya nih. Ayo lu rasain nih apa yang pernah gua rasain, begitu. Fala ma'arada rajul su'ud, dikala itu si bapaknya ingin nyusul naik ke atas loteng, adlahuma, ya si siapa si pembantunya, adlahumal aswad bidzalika syahik. Ya anaknya tinggal sodan begini doang, bahasanya kalau kata kita mah, ayo lu naik, coba aja lu naik, gitu, ancaman lah bahasanya. Kalau kata itu nih bocah udah mau dituntun untuk nyublok begitu, mau tarik nyublok, ayo kalau naik mau jatuh ini, gitu. Ya bapaknya jadi tambah was-was lagi. Faqala rajul, lalu si Saidnya ngomong, wailak, celaka kamu, wailaka, isbir, sabar, hatta kharaja mudiyah, sabar, ntar gua ngambil pisau dulu. Tadi kan suruh lu kebiri nggak tuh barang lu, sebagaimana kayak lu ngebiri gua kemarin, begitu. Jadi kata si bosnya tersebut, sabar, ntar gua ngambil pisau dulu, bahasanya begitu. Wa af'alu ma aradta, saya akan melakukan apa yang kau ingini. Apa tadi? Disuruh kebiri sendiri sekarang mah. Summa akhadha midyah atau mudyah atau madiyah. Madiyah itu pisau lepit, dia pisau sunat lah. Wajab dzakaru, di kebiri seketika juga dia buka celananya, dipotong di depan, disaksi nama si aswadnya tersebut sama pembantunya. Wahwa yarah, si pembantunya yang ngelihat. Ya dia santai aja mau balas dendam, nyata juga psikopat juga kan ini. Fala marwal aswad, dikala si aswad melihat apa yang telah dilakukan, dipotong, dikebiri minas daripada itu bosnya, maka ramas sabyaini min dzalika syaiq pamata. Habis dipotong, anaknya dilempar dari atas, dua-duanya pamata, meninggallah kedua-duanya. Faqala, jawabannya jenteng, inna jabbaka, bahwasanya kau mengebiri barangmu, sa'ri, itu balas dendamku. Lalu anakku mati, wa qata aladuka, adapun kematian anakku ziyadatan fi, bonus. Apa maksud daripada cerita ini? Ini saking bahayanya fitnah perempuan. Gara-gara perempuan seperti ini hancur semua harapan seorang bapak terhadap anaknya. Maka hati-hatilah kita terhadap wanita kita dengan cara kita perhatiin dia. Jangan kita asal cuek aja. Mau dia pembisnis kayak, mau dia siapa kayak. Dari sini kita bisa ambil juga pelajaran. Bahasanya sepahlawan-pahlawannya seseorang terhadap seseorang, jasanya begitu besar, tapi ini orang
cowok, seorang cowok, jasa kita terhadap dia dan kita angkat dia sebagai karyawan, kita urusin dia rumah tangganya segalanya, awas dia akan menikam kita terkadang dari belakang karena keteladanan kita terhadap rumah tangga kita. Padahal dia anak buah kita, padahal dia bawaan kita, padahal dia kita urusin, kita ekonomi, kita bantu kehidupan dunianya, kita bantu semua apa yang pernah dia punya kesusahan. Tetapi ingat, itu semua nggak bakal bisa dipandang kalau orang sudah bermain yang namanya nafsu. Karena apa? Karena wanita. Karena wanita. Dia pandang tuh wanita, udah nggak terpandang lagi tuh yang namanya jasa-jasanya. Terbelakangkan jasanya. Ya, ini orang kalau sudah nggak punya imannya seperti ini. Ya, makanya malam yaskurin nas, lam yaskuril. Rasulullah sangat mengajarkan itu. Kalau orang ingin tidak akan dianggap orang yang bersyukur nikmat Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada orang yang pernah memberinya. Artinya apa? Disinilah keimanan diperlukan. Sebab hanya orang Islam yang imannya, dan saya yakin hanya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang namanya syukur itu dia miliki. Selain orang yang gak beriman sulit untuk memiliki rasa syukur. Kalau sudah rasa syukur udah nggak ada terima kasih kepada orang lain, jasa-jasanya, awas, ini bisa terjadi. Sekalipun itu si gulam tadi kecil dipiara sampai besar, udah gedenya malah ngelunjak, bahkan menghancurkan kehidupannya. Paham nggak? Mending orang miara bahasanya gitu ya, anjing kali, kalau anjing dipiara kecil dia akan nurut mungkin, atau kita miara kucing dari kecil dia akan nurut kepada tuannya. Kalau manusia kan punya akal, manusia punya akal, ini bahayanya. Jadi ada sifat hayawani, ada sifat malaikat di dirinya ini. Bahayanya kalau sifat hayawaninya yang menang, udah segala cara dia nggak bakal mandang jasanya, dia nggak bakal mandang lu pernah minjemin apa, lu nggak bakal mandang lu pernah nolongin gua apa, nggak bakal mandang. Maka disinilah, dan saya yakin hanya orang Islam, man lam yaskurillah lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang nggak punya rasa syukur, yang nggak pernah melihat jasa orang lain, berarti dia orang yang nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikala kita memang Allah memberikan nikmat lewat siapapun, maka dengan lewat siapa itu ucapkan paling nggak terima kasih. Itu ucapan yang paling minimal, kita mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Memang hakikat Allah yang memiliki pertolongan. Artinya yang memiliki akhlak seperti ini saya yakin hanya orang Islam, hanya orang yang beriman. Orang yang nggak beriman saya yakin nggak bakal mungkin dia punya miliki sifat ini. Ya, bahasanya kalau kita udah keenakan makan, udah keenakan malah makan, pagar makan tanaman, gitu. Ya, ini pelajaran buat kita. Bagaimanapun keadaan rumah tangga kita, ya sekalipun kiai punya istri, di situ banyak santri-santri yang cowok juga, tetap harus waspada, tetap harus ada hijab, harus ada pembatas, nggak boleh disloyorin begitu aja, bahaya. Ini mah kadang-kadang kiainya yang nyosor sama santrinya. Udah banyak kasus, betul nggak? Betul. Ya, hancur semua. Bahkan sekarang katanya udah hukum mati ya. Yang kemarin 11 orang itu. Iya, hukum mati. Bener nggak? Ya, hukum mati di Bandung. Ya, untuk jerak, mungkin efek jerak. Sebetulnya kejadian itu dalam Islam itu udah nggak aneh. Emang udah dicontohin di ibrah dalam sirah nabawiyah. Kejadian oleh para sahabat. Bahkan Rasulullah sendiri pun istrinya dipitnah, yaitu Siti Aisyah dipitnah berzina, naudzubillah. Ini kaum udah fitnah yang sangat keji sekali. Sebab pangkat Ummul Mukminin itu bukan pangkat sembarang pangkat, ya. Yang makanya kenapa sebut Ummul Mukminin? Supaya ada jarak umat Rasulullah kepada istri Rasulullah. Artinya ada sopan santunnya. Umun itu kan ibu, ya kita ini umat, anak sama ibu sebagaimana sopan santunnya, kayak begitu. Hormatnya harus lebih, takdimnya itu harus lebih. Apalagi ini Ummul Mukminin. Makanya
Ummul Mukmin itu supaya ada jaga jarak, dan juga yang namanya janda Rasul itu nggak bisa dikawinin karena pangkatnya Ummul Mukminin. Jadi kalau ada Rasulullah meninggal kemudian jandanya ada seperti Siti Aisyah, maka Siti Aisyah mah nggak boleh dikawin. Kenapa? Haram, karena pangkatnya Ummul Mukminin. Emak yang namanya mah haram dikawin. Itulah pembatas jarak. Maka pangkat Ummul Mukminin itu bukan sembarang pangkat itu. Ya, ibu jenderal aja sama ibu camat dihormatin banget. Ini mau Ummul Mukminin harus lebih-lebih dari segala-galanya. Iya, siapa? Ibu RT. Ibu RT aja kalau datang kita sediain kopi, betul nggak? Iya, apalagi ada bansos ya kan? Bisnis dia kan gitu. Apalagi ada pengukuran tanah. Aduh. Apalagi ada pengangkatan ibu PKK. Aduh. Seruan aja lagi. Ini mah Ummul Mukminin. Ya. Ibunya orang-orang mukmin. Jadi ibunya umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sangat begitu sakralnya pangkat Ummul Mukminin, sampai ada zaman Rasulullah sampai dipitnah berbuat zina. Ini orang yang fitnah ini Masya Allah, naudzubillah, saya yakin ini neraka jahanam udah bukan keraknya lagi nih mungkin. Dasar di paling dasarnya lagi kali ini mah. Bayangin coba dipitnah seperti itu Rasulullah istrinya. Dan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah harus yakin itu nggak pernah terjadi kepada kau apa yang namanya Ummul Mukminin. Sebab ya sekarang seorang waliullah aja pangkat itu luar biasa. Mereka dijaga, mereka terjaga. Ibadahnya selalu terjaga. Apalagi Ummul Mukminin, itu di atas segala-galanya. Nah, gitu ya. Ya kalau pangkat Robiatul Adawiyah aja seorang waliullah perempuan itu luar biasa. Ya kan kita pernah dengar sejarah sedikit beliau itu seperti apa. Beliau itu ibadah bukan ngarepin surga, dosa nggak takut sama neraka. Lalu takut sama Allah, ngarepin hanya Allah. Itu moto kehidupan Syekhah, seorang waliullah perempuan Rabiatul Adawiyah. Dia itu hidup hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Dia nggak ingin ngarepin surga, yang diinginkan hanya Allah, ridho Allah, ridho Allah. Itu lebih berharga daripada surga. Dan dikala dia berdosa, dia nggak takut sama neraka. Kenapa dia nggak takut? Sebab itu makhluk Allah. Ngapain takut sama neraka? Itu makhluk Allah. Itu makhluk ya sama. Manusia, saya makhluk, ente juga makhluk. Apa yang takutin? Nggak ada. Gitu aja. Mungkin karena coraknya aja yang bikin kita takut. Neraka itu kayak apa? Gitu. Ya, itu seorang waliullah perempuan. Apalagi Ummul Mukminin, rajanya di atas wali itu pangkatnya. Berarti sangat-sangat bodoh, di atas kebodohan orang yang membuat fitnah ini. Naudzubillah summa naudzubillah min. Nah, makanya di sini langsung dilanjutkan, wa idza kana, kalau memang keadaannya perkara hal seperti ini. Betul nggak? Dari mulai cerita yang kemarin sampai yang sekarang kita ceritain ahwalnya seperti ini, keadaannya seperti ini, kadalik apa yang telah kita sebutkan tadi. Maka payamnaul abdu wassaqa, maka laranglah pembantu-pembantumu, karyawan-karyawanmu, bawahan-bawahanmu, baik itu mahamba saya, pembantu, tukang maculnya, tukang supirnya, tukang ojeknya, tukang ngepelnya, tukang kebunnya, tukang jualannya, pokoknya karyawannya adalah wasaqo. Kalau di sini mungkin hamba sayanya wasaqo, atau karyawan yang kalau di sini saqo. Saqo itu maksudnya bifathil sin wal qaf musaddah, saqo wa huwa man yamlaul jurrata minal ma, orang yang suka nimbain untuk tuannya mandi. Jadi kalau tuannya pengen mandi, dulu itu yang nimbain dia. Kalau sekarang kan ada sanyo ya, ada listrik tinggal mencet doang, shower tinggal mencet doang. Kalau dulu tuh yang namanya bos-bos kalau pengen mandi, kolomnya tuh harus dipenuhin dulu. Yang nimbain itu yaitu karyawan kan bahasanya. Iya, yang nimbain kan pasti karyawan-karyawan kelas berat semua itu ya, kerjaan berat. Berarti kan cowok berarti. Gitu. Tukang paculnya, apa tukang kebunnya, pokoknya yang punya bawahan-bawahan ini. Termasuk kiai. Jangan sampai timbul fitnah. Punya istri di rumah, punya anak cewek di rumah, santri cowok kan banyak juga di situ yang kerayaban.
Tapi insya Allah kalau tadi saya bilang lagi sekali lagi, kalau orang mukmin, orang yang beriman dan dia takut sama Allah, saya yakin itu insya Allah bisa terjaga. Gitu insya Allah. Tapi ini hanya meminimalisir aja. Yang namanya setan atau manusia kan kadang-kadang ada kuat imannya, kadang lagi lemah juga imannya. Ngerinya kalau lagi lemah, iya banyak masalah sehingga dibawa ke kerjaan. Wah udah kerjanya, pikirannya udah yang enggak aja jadinya ntar. Karena mungkin banyak masalah, kurang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini jadi man min dukhulihi, nyegah apa? Kita cegah mereka, kita larang mereka, karyawan-karyawan kita, bawahan-bawahan kita, atau orang-orang terdekat kita yang bukan muridnya, yaitu untuk min dukhulihi, mendekati, atau ya istilahnya begitulah, ala nisa'i, atas perempuan-perempuan kita, idza balagha kullun minhuma, kalau memang mereka sudah dianggap dewasa. Ya cowok-cowok yang udah pada dewasa, bawahan-bawahan kita ya udah pasti dewasa semua ini ya kan, karena ini kan ada batasan umurnya. Yang tukang macul umur berapa tahun, yang terima umur berapa tahun, kan begitu. Nah ini mungkin kalau yang belum balik mah, kalau aja pada kerayaban di rumah kita nggak masalah, bocah-bocah mah. Ini kalau yang udah pada dewasa nih gitu, yang udah pada jenggotan, pada main gundu di dalam rumah kan ngeri juga banyak. Pada main apa di rumah, congklak segala apa ya. Ini itu paling di sini, kalau di sini di apa, di batas umur khamsata asyara sana, 15 tahun. Jadi yang udah pada umur 15 tahun mah jangan suka main ke rumah lah bahasanya. Yang pada main ke rumah, keluar masuk rumah kita, mungkin rumah kita mungkin tempat main kali, punya halaman segala apa, ya silakan aja kalau yang masih umur yang SD mah. Tapi kalau yang udah SMA mah larang, dilarang main, khusus SMA. Di bawah SMA silakan masuk main gitu. Mungkin di rumahnya rameh kali gitu, tetap harus dijaga itu ya. Iya ya, mungkin rumahnya ini tempat peramaian bocah kali pada mainnya. Kalau bocah-bocah main nggak masalah, tapi yang udah 15 tahun mah kalau bisa mah batas liana amal fitnah bihim. Nah karena tuh di sini alasannya kenapa yang 15 tahun ini, karena liana ammatal fitnah, karena yang namanya fitnah ini biasanya dari mereka sebabnya. Itu tadi yang umur 15 tahun ini, yang SMA lah, yang udah putih abu-abu gitu. Walaupun belum jenggotan juga, kalau udah putih abu-abu mah ya larang-larang juga lah bahasanya. Atau kita punya anak cowok juga sama, punya anak cowok. Ini kan kita dianjurkan yang punya anak cewek atau keluarga cewek, keluarga cowok juga sama, harus kita pesan juga sama anak kita yang cowok juga sama. Lu kalau main boleh-boleh aja begitu bahasanya, tapi jangan asal keluar masuk rumah orang ya. Ngeri juga, sebab takutnya nanti begini, oke lah anak kita mah kagak demen tuh sama nenek-nenek. Nggak, kalau neneknya demen, yang kayak yang udah barusan beritanya kan begitu juga, bener nggak? Mantu mertua jauh amat, nggak mustahil kan? Iya, artinya apa? Oh, anu mamanya cuma nyai juga sama bebas lo jadi gitu. Justru yang bahaya ntar dirayu-rayu. Lu kan masih lugu lu mah gitu. Maksudnya kita tetap nasihatin juga buat kita yang punya anak cowok yang udah umur 15 tahunan, kalau ngayap kemana-mana, main kemana-mana, jangan sembarang selonong boy. Ya bilangin gitu. Apalagi masuk ke mall mah begitu. Ayo ini mah kita main ke rumah janda, bang, bapak, saya mau main di rumah janda, main gundunya, apalagi rumah janda. Yang bawa untuk ngopi juga di situ. Ya intinya mah kita punya anak cowok juga, bilangin juga, ya betul nggak? Ya kalau sini kan khususnya yang anak cewek atau yang keluarganya cewek, ya cowok juga kita sebagai orang tua yang punya anak cowok juga sering nasihatin juga begitu. Lu jangan mau kalau aja kemana-mana sama yang sebaya-sebaya. Emang apa kan ibu-ibu? Iya jangan mau. Mari-mari sekarang diajak jajan, besok kerja kemana tahu lu gitu kan, ngeri juga kan. Yang udah barusan berita juga udah rame. Jadi intinya berita ini baru sadar kita tentang masalah hal ini. Iya. Dulu saya buka ini pernah hatam kan. Cuman karena berita yang model yang udah ini belum terjadi, jadi saya nggak bisa nyambungin. Pas saya baca ini, saya mau tolak, saya pikir-pikir ya masalahnya sama. Oh berarti nyambung, karena beritanya udah ada. Beritanya telah terjadi. Ya, dari mulai kasus yang pembantu sampai kasus yang
tadi yang muda sama yang tua ya kan, bahkan ini bukan siapa-siapa lagi, masalahnya lebih bahaya lagi ya kan ya, jadi nyambung ke situ. Intinya udah ada jawaban semua itu, cuman karena mungkin kitabnya aja baru sekarang kita kaji, masalahnya beritanya udah dari kemana-mana gitu. Saya juga baru sadar, oh iya kejadian, berarti barusan kejadian gitu. Nah, ini masalah yang begitu dahsyat jangan sampai terjadi. Jadi kita yang punya anak cowok juga sering-sering nasihatin anak kita, paham ya? Apalagi yang udah SMA, bilangin sama aja juga, takutnya dia yang jadi dia sumber bahaya juga sababnya nantinya gitu. Yang namanya janda ya kan 50 tahun, janda 50 tahun, janda 20 tahun kan ngeri juga. Anak kita sedang lagi ABG-nya, hancur ABG-nya di situ. Tuh enggak gara-gara si janda doang nih kan begitu. Yang malu kan kita juga, anak juga jadi mentalnya jadi hancur. Kehidupannya juga jadi malu ya kan, diusir juga. Aduh bahaya. Ini pokoknya merentan amat deh ini mah. Apalagi sekarang kan udah beritanya udah barusan masih pada hangat semua ini beritanya. Gitu. Kemudian ya itu wa ibdun nasal wa ibdun nasli ail waladi min a'dhamil umur. Ingat, menjaga anak sebaik-baiknya daripada segala perkara. Artinya sangat berat masalahnya, min a'dhamil umur. Jadi masalah menjaga turunan itu berat. Ya, menjaga turunan atau menjaga anak itu sulit. Berat. Ya itulah konsekuensi kita hidup pasti memiliki anak, dan itu sangat berat untuk min a'dhamil umur. Ngerti nggak? Ya, jadi masalah ini kaitannya kan ke anak gitu ya. Ini sangat sulit, sangat min a'dhamil umur bahasanya. Masalah yang gede, masalah yang besar. Jadi jangan dianggap sepele. Ya. Waqala al-Ghazali, berkata Imamul Ghazali fil Ihya dalam kitab Ihya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya maksudnya apa? Yang tadi saya bilang, kata Rasulullah, inni laghayurun, saya ini pencemburu, kata Rasulullah. Wa ma min imri'in la yagharu illa mankusul qalbi. Tidaklah seorang mukmin yang memiliki cemburu. Kalau ada orang mukmin, seseorang nggak punya miliki cemburu, maka ini orang perlu di ronsen hatinya, karena ilaman kusul qalbi, kecuali itu orang telah dibalik hatinya gitu. Jadi hina maksudnya. Jadi kalau orang nggak punya kecemburuan terhadap keluarga, maka ini orang harus di ronsen hatinya. Ini orang hatinya kemana begitu, nggak punya hati kali ya, begitu bahasanya. Kalau kata kita mah orang nggak punya hati gitu, nggak punya pikiran lah kalau kita mah. Wattariku, nah baru di sini tipnya. Jadi ulama musonib ngasih, oh jangan dengan hikayat dengan cerita, juga hadisnya juga ada. Di sini hadis ini kan Rasulullah itu penyemburu. Jadi harus cemburu kita. Harus cemburu. Anak kita ngayap harus cemburu. Ini mana perempuan jam 2 masih ngayap aja. Yang saya pengen tanya tuh babamanya kemana? Padahal ada babamanya. Bukan masalah babamanya, hatinya pada kemana tuh hatinya? Emang pada kagak nyariin apa? Ya, coba kita kalau malam minggu jalan nongkrong aja kita lihat motor berdua, cewek cowok. Ya mungkin kalau udah kawin nggak masalah, ini kadang-kadang masih pacaran. Jam 2 masih jalan aja ngueng-nguengan naik motor. Karena kita suka nanya, emang nih babanya pada kemana ya? Yang ditanya bukan babamanya kemana, hatinya pada kemana? Iya babamanya kan pada punya hati, pada kemana hatinya? Gak berpikiran kali ya. Nah di sini baru watarikul mugni anil ghairah. Disinilah cara bagaimana supaya kita nggak cemburu, supaya nggak tumbuh kecemburuan. Allah ya, sebab mungkin orang kan kalau udah cemburu, apalagi ada bahasa buta, cemburu buta, awas. Hal yang tadinya nggak ada masalah jadi masalah besar. Oh, padahal bininya cuma lagi nawar jengkol doang sama tukang jengkol. Yang namanya sifat cemburu, apa yang terjadi? Habis tukang jengkol dibabak belur sama dia. Padahal lagi nawar jengkol. Kan begitu jadi masalah. Betul nggak? Kalau kita, nah makanya dikatakan bilang gini, saya ini penyemburu, jangan sampai cemburu saya ini terbakar. Begitu.
Bahasa kan begitu ya. Maka ada triknya supaya nggak tumbuh kecemburuan kita, apalagi bisa menjadi sumbu pembakar untuk menjadi sebuah kekacauan. Apa? Yaitu Allah yadkhul ala rijal. Satu tipnya, jangan suka banyak orang-orang cowok yang tadi slonong boy. Ngerti nggak? Gitu. Tapi kita juga harus mencegah dia juga, bukan hanya mencegah cowok-cowok sonong boy, anak kita juga atau keluarga kita juga, kita harus mencegah juga, gitu ya. Kemudian wahya la takhruj ilal aswaq, dan kalau bisa jangan dibiasakan ke pasar. Mungkin kalau ke pasar ini identik keramaian, ke tempat keramaian, identik ke tempat keramaian. Oh ini makan apa bajar di Al-Adham, tetap. Lah kan bini juga kan kalau nggak jajan aja pengen jajan. Gelar tikar sini jangan ya pesan aja jajan. Emang kita mau ngintilin aja gitu. Nggak cemburu gitu kita. Loh kalau kita cemburu, dia lagi nawar-nawar, lama banget nawar es doang. Kita marahin, muka merah, mau tuang es. Sialan gitu. Jadinya apa, timbul masalah kan? Kalau pepet turun, malu aja lagi kita. Untung gak ada paparazi, coba paparazi mah divideoin viral jadinya. Siapa nih? Orang roktok. Cuman gara-gara ada acara begini jadi begono, ya kan? Ini masalah. Dan ini yang kita nggak sadari. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Ini salahkan kita kurang peka sama hal ini. Ya. Kita yakin, saya pasti yakin di sini pada semua pada punya kecemburuan. Untuk menjaga kecemburuan kita nggak membabi buta, ini jangan dibiasakan seperti hal ini terjadi. Ya, kalau pengen datang aja sekedarnya, nggak usah pakai acara 2 malam, pakai plong-plong ada 2 malam kan apaan itu coba. Ya, bajar ya namanya acara gitu pasti kan ada yang seminggu, ada yang 2 hari, 3 hari. Dia datang aja. Ya, besok kan ada acara, dia datang sekali datang mau jajan apa nyobain dulu makan gitu. Udah jangan pakai nongkrong. Makan, nongkrong bersama, jajan bersama kalau bisa sama bareng-bareng. Jangan ini mah, bang mau beli anak bisa noh. Jangan ditinggal juga, ngeri juga kan, gitu. Wanti-wanti juga, tanamkan peka kecemburuan kita. Nah takutnya cemburu ini jadi cemburu buta, gitu. Bahaya kan cemburu buta mah. Ya, kalau bakyak udah nempel jidat kan ngeri. Benjolnya naudzubillah. Timbul masalah dah, rame dah jadinya, bubar jadi acara gara-gara masalah ini doang. Ya jadi kan yang tercoreng namanya siapa? Yang punya acara, panitia tercoreng juga, wali kota tercoreng juga. Ya intinya mah gini aja, acara yang namanya pramen-pramen itu silakan aja, tapi harus lebih waspada. Tempat yang nggak rame aja kita waspada, apalagi yang udah rame begitu, jelas tempat kumpul manusia satu titik itu lebih waspada. Ya, ingat, di mana ada kesempatan setan akan mengambil kesempatan tersebut. Di mana ada hal sedikit apapun itu akan dijadikan alat untuk menghancurkan kita. Hati-hati, waspadalah. Paham ini ya? Ya, ini yang kurang kita sadari. Saya yakin mungkin kita kurang sadar kalau belum haji. Acara-acara begini kita anggap biasa aja. Betul apa enggak? Iya. Padahal fitnah itu udah mulai, itu yang namanya senjata setan tuh udah pada siap-siap itu nembak. Mana tujuannya? Paling demen setan mah kalau acara begini. Ya. Makanya ini jadi masalah buat kita. Nah, maka tipnya seperti itu ya, tipnya. Jalan keluarnya ya, jaga orang-orang lain masuk ke rumah atau ke lingkungan kita, dan kita juga menjaga orang-orang lingkungan kita untuk jangan sampai berbaur. Yang kedua, jangan suka jalan ke pasar. Pasar ini kan tempat keramaian, jadi ini mah identiknya dengan tempat keramaian. Bukan hanya pasar aja, apa aja nih, mau apa yang rame gitu. Kalaupun perempuan pengen ke pasar ya silakan, tapi tadi harus ada temen. Gua kalau tadi orang dagang sendiri aja ngeri. Iya, pelecehan seksual sekarang kan udah ada undang-undangnya, pelecehan seksual di penjara 9 tahun. Ya, bener nggak 9 tahun ya? Apa 5 tahun?
Cuman Noel doang coba. Lah kalau dilaporin, udah gitu ada CCTV, waduh, udah penjara kita 5 tahun, gara-gara Noel doang. Mau ngapain coba Noel doang 5 tahun? Udah neraka juga, 5 tahun juga mau ngapain? Udah martabat hilang lagi, muka taruh di mana? Mau kita kemana-mana pakai helm, sampai mancing pakai helm, bangetan banget kayaknya mancing pakai helm juga. Ini kan akibat gara-gara kita juga kurang peka sama hal ini. Ya, padahal siapa yang berbuat kita yang kena getahnya. Itu yang paling ngeri, yang paling kagak enakan juga. Mungkin kalau yang berbuat mungkin dia ngerasa ini mah kita kagak berbuat, mungkin adik kita yang berbuat, apa keluarga kita yang berbuat, kan kita juga yang malu-malu kan kita juga. Gitu. Lah kalau kita nggak malu, apa kata keluarga, emang punya pikiran lu mah, Adil punya masalah, lu mah kayaknya gak punya masalah. Begitu kan dikata serba salah jadinya kita. Jadi intinya ini tipnya. Hanya itu, ya mungkin karena memang senjata paling ampuh, intinya begitu. Pelajaran buat kita, dan itu ibroh buat kita. Tadi masalah usaha udah dijawab, perempuan tuh kalau usaha harus bagaimana. Ya udah, kalau memang usahanya dia harus keluar, kita harus ngikutin. Harus ada pendamping, gitu. Kalau memang usahanya di rumah, ya alhamdulillah namanya di rumah. Tapi ingetin juga bahasanya. Sebab sekarang kan apapun terjadi bukan hanya lewat pertemuan, ya kan, di luar pertemuan itu kadang-kadang bisa terjadi di WA-an, ya kan, di Instagraman, bener nggak? Awas gitu. Sekarang kan pelecehan seksual itu bukan hanya secara dohir, secara virtual pun bisa terjadi, gitu. Betul nggak? Iya, bahkan yang namanya seks komersial di luar negeri itu yang namanya virtual udah rame, nggak secara dohir, ya kan, hanya nonton dibayar. Dia udah puas, bisa itu terjadi kan begitu. Ya, jangan-jangan nih yang pada tiktokan di kamar takutnya aja pada virtualan semua lagi tuh, video callan, ya kan ngeri juga, bahaya, betul nggak? Awalnya cuma dagang kresek doang, kok ngapa jadi jualan beginian kan begitu, Bang. Jadi menjuru ke sono. Di tabungan bini enggak sampai sebegininya, kayaknya bengkak banget di tabungan. Oh, rupanya jualan ginian, kan ngeri juga. Padahal yang dijual nggak seberapa, cuman cilok sebungkus. COD-an, ya kan, mau dikirim pakai Gojek, cuman kan di samping itu kadang-kadang jadi tiktokan. Betul apa enggak? Betul. Oh, ini yang jadi permasalahan besar buat kita untuk kemajuan zaman sekarang. Maka harus lebih peka kita dengan hal ini, jangan sembarangan anggap enteng. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para jemaah silakan. Mungkin ada pertanyaan, boleh. Pak, udah cukup? Ini udah cukup ini. Lem. Ingat. Aku pengamanan kan Satpol PP. Masalah itu yang kan di Kota Tangerang masih banyak orang pacaran, Satpol PP itu bagiannya. Oh.